perencanaan bisnis retail. Pengertian bisnis retail. Bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengkonsumsinya atau menggunakan secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Bisnis retail berbeda dari bisnis grosiran. Produsen secara langsung berhubungan dengan bisnis grosir, kemudian bisnis grosir menjual kepada peritel, lalu peritel menjualnya kembali kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut secara langsung. Dan yang pertama, ujung tombak pemasaran produk. Fungsi bisnis retail yang utama menjadi bagian terakhir dari rantai pasokan barang dari produsen ke konsumen. Fungsi bisnis retail amat penting untuk menjaga agar konsumen bisa fokus dalam memproduksi barang tanpa harus terganggu oleh banyaknya usaha yang dilakukan berhadapan dengan konsumen yang ingin membeli produk untuk dikonsumsi. Yang kedua, memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk. Bisnis retail berfungsi sebagai perantara untuk memudahkan konsumen dalam membeli barang. Bayangkan jika saja Anda ingin membutuhkan sebuah barang, Anda harus membelinya ke pabrik terlebih dahulu. Tentu akan sangat merepotkan. Beberapa banyak pabrik yang harus dikunjungi jika ingin belanja bulanan. Disinilah fungsi retail untuk memudahkan konsumen dalam membeli barang satuan dan menyediakan berbagai jenis barang dalam satu lokasi. Contohnya, saat ini sedang berada di era digital di mana e-commerce sedang lagi naik-naiknya. Contohnya membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari di Shopee. 3. Membantu promosi produk. Fungsi penting lain bisnis retail adalah untuk menawarkan produk kepada konsumen secara maksimal. Itu sebabnya pada bisnis retail jenis apapun selalu memiliki tenaga penjual atau sales marketing, pelayanan pelanggan, serta katalog produk. Bisnis retail tidak sekedar menjual barang, namun juga termasuk mempromosikan barang dan mengedukasi konsumen akan produk yang dijualnya. 4. Mengobservasi pasar. Dikarenakan bisnis retail berhubungan langsung dengan konsumen, maka retail sekaligus menjadi ujung tombak untuk mengetahui perilaku konsumen dan tren pasar. Bisnis retail mendapatkan timbal balik langsung dari konsumen, sehingga bisnis retail bisa mengembalikannya pada grosir atau produsen. Dengan demikian, keberlangsungan produk bisa terjaga. Karakteristik bisnis retail. Memahami dengan baik apa itu bisnis retail dan tahu benar apa fungsinya tidak serta-merta membuat seseorang mampu menjalankan bisnis retail dengan baik. Jika Anda sungguh-sungguh ingin terjun dalam dunia bisnis retail, Anda perlu memahami karakteristik bisnis retail secara utuh. Dengan memahami secara utuh karakteristik bisnis retail, Anda bisa memikirkan strategi yang tepat untuk memulainya. Berikut ini beberapa karakteristik penting bisnis retail yang wajib Anda ketahui sejak sebelum memulai bisnis. Bahkan ketika bisnis sudah berjalan nantinya, Anda bisa melakukan perubahan dan menyesuaikan untuk memastikan keberlangsungan bisnis Anda. Karakteristik bisnis retail. Memahami dengan baik apa itu bisnis retail dan tahu benar apa fungsinya tidak serta-merta membuat seseorang mampu menjalankan bisnis retail dengan baik. Jika Anda sungguh-sungguh ingin terjun dalam dunia bisnis retail, Anda perlu memahami karakteristik bisnis retail secara utuh. Dengan memahami secara utuh karakteristik bisnis retail, Anda bisa memikirkan strategi yang tepat untuk memulainya. Berikut ini beberapa karakteristik penting bisnis retail yang wajib Anda ketahui sejak sebelum memulai bisnis. Bahkan ketika bisnis sudah berjalan nantinya, Anda bisa melakukan perubahan dan menyesuaikan untuk memastikan keberlangsungan bisnis Anda. Karakteristik bisnis retail. Yang pertama, bisnis retail menjual barang dalam jumlah satuan. Dalam menjual barang, bisnis retail melakukannya dalam jumlah satuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan bagaimana mempromosikan barang untuk menarik minat pembeli. Cara mempromosikan barang pun harus bisa menjelaskan fitur dan keuntungan yang dimiliki produk yang bersangkutan, entah itu secara transparan dan panjang lebar atau secara singkat, padat, dan jelas. Karena menjual barang dalam jumlah satuan, bisnis retail juga harus menyediakan stok barang untuk konsumen. Kunci penting dari menyediakan stok barang adalah bagaimana retail bisa menyediakan barang kapanpun konsumen membutuhkannya. Yang kedua, bisnis retail berhadapan secara langsung dengan konsumen. Sebagai akhir dari rantai persediaan barang, maka bisnis retail akan berhadapan dan berhubungan langsung dengan konsumen. Bisnis retail perlu memiliki sistem dan proses pembayaran produk yang tidak ribet, cepat, dan mudah. Terjun di bisnis retail juga berarti perlu memahami
persaingan harga pasar agar bisa memberikan harga terbaik bagi konsumen dan mendapat profit yang maksimal. Banyak bisnis retail yang memberikan layanan lebih dalam meraih konsumen, seperti menyediakan toko offline dan online, konsultasi belanja, dan banyak hal ekstra lainnya. Yang kedua, bisnis retail berhadapan secara langsung dengan konsumen. Sebagai akhir dari rantai persediaan barang, maka bisnis retail akan berhadapan dan berhubungan langsung dengan konsumen. Bisnis retail perlu memiliki sistem dan proses pembayaran produk yang tidak ribet, cepat, dan mudah. Terjun di bisnis retail juga berarti perlu memahami persaingan harga pasar agar bisa memberikan harga terbaik bagi konsumen dan mendapat profit yang maksimal. Banyak bisnis retail yang memberikan layanan lebih dalam meraih konsumen, seperti menyediakan toko offline dan online, konsultasi belanja, dan banyak hal ekstra lainnya. Yang ketiga, bisnis retail memiliki berbagai jenis sesuai kebutuhan konsumen. Dengan karakteristik bisnis retail yang melayani konsumen dalam jumlah masif dan tak jarang melibatkan banyak produk di dalamnya, maka secara otomatis bisnis retail terbagi dalam beragam jenis. Berikut jenis-jenis bisnis retail yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, toko serba ada. Disebut toko serba ada atau grocery store karena jenis bisnis retail ini menyediakan banyak kategori produk yang umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen. Beberapa kategori produk yang tersedia antara lain makanan segar, makanan kaleng, snack, minuman, kosmetik, kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Contoh fisik dari toko serba ada adalah department store, supermarket, minimarket, dan lain sebagainya. 2. Toko khusus yang menjual satu jenis produk atau layanan. Selain toko serba ada pula toko khas atau toko yang hanya menjual satu jenis produk atau layanan. Meski kadang tidak terbatas pada satu merek produk, bisnis retail model ini biasa memiliki rentang kategori yang sempit namun fokus. Beberapa contohnya adalah bengkel, showroom mobil, restoran, toko obat, toko mainan, toko perhiasan, toko pakaian, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, pengecer non-toko. Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi dan internet, menghasilkan jenis bisnis retail baru yang terus berkembang setiap harinya, yaitu pengecer non-toko. Mereka yang terjun di bisnis retail non-toko memanfaatkan email, website, aplikasi mobile, hingga telepon untuk menjual produk eceran mereka. Apa itu perencanaan bisnis retail? Perencanaan bisnis retail melibatkan penggunaan strategi berbasis data yang disesuaikan untuk tidak hanya memenuhi permintaan konsumen, tetapi juga mengoptimalkan dan memaksimalkan return on investment atau ROI Anda. Perencanaan retail bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan dalam semalam. Untuk mengembangkan strategi yang benar-benar efektif, Anda perlu mengambil beberapa langkah untuk memastikan Anda memiliki sasaran dan tujuannya masuk akal. Memahami pasar dan perilaku konsumen Anda, dan terus mengoptimalkan strategi Anda. Tidak tahu harus mulai dari mana? Kami telah menguraikan 5 langkah tingkat tinggi dalam proses perencanaan bisnis retail untuk memastikan Anda memulai dengan awal yang baik. Yang pertama, analisis pasar Anda. Meskipun ada banyak situasi di mana mempercayai naluri tidak tahu harus mulai dari mana, kami telah menguraikan 5 langkah tingkat tinggi dalam proses perencanaan bisnis retail untuk memastikan Anda memulai dengan awal yang baik. Yang pertama, analisis pasar Anda. Meskipun ada banyak situasi di mana mempercayai naluri Anda adalah langkah bijak. Proses perencanaan retail jelas bukanlah salah satunya. Untuk memastikan bahwa Anda memiliki rencana yang baik, luangkan waktu untuk memahami ruang pasar tempat Anda berada. Cara yang bagus untuk melakukan ini adalah melalui analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah terbukti benar di persaingan Anda. Analisis SWOT retail akan membantu Anda memahami faktor-faktor internal
dan eksternal yang mempengaruhi persaingan Anda. Dan kemungkinan besar sehingga Anda dapat memperoleh wawasan yang dapat ditindaklanjutkan untuk bisnis retail Anda sendiri. Misalnya, kekuatan pesaing Anda dapat melibatkan USP atau proposisi penjualan unik, dukungan layanan melalui 24/7, atau harga grosir yang lebih murah. Pilihan lain bisa jadi kurang nyata, seperti pengenalan merek atau keasliannya, tetapi bisa sama pentingnya. Jika datang kelemahan, mereka dapat berkisar dari kurang kehadiran online, pilihan pembayaran yang lebih sedikit, pilihan item terbatas, atau apapun yang berpotensi membatasi keunggulan kompetitif bisnis retail. Peluang bisa bersifat internal atau eksternal, seperti peluang untuk membuka lokasi baru atau meningkatkan pangsa pasar, atau meningkatkan mendadak terhadap lowongan retail dari masyarakat umum. Tapi ini juga bisa lebih digital atau jangka panjang, seperti AI dalam layanan pelanggan. Terakhir, untuk ancaman, ini bisa berupa hal-hal seperti pesaing baru yang membuka cureg yang sama, perang harga, atau kurang staf, atau masalah rantai pasokan. Dengan meluangkan waktu untuk menganalisis pesaing Anda tidak akan lengah dan dapat menerapkan strategi manajemen resiko yang tepat dalam proses perencanaan retail Anda. Kedua, analisis perilaku pelanggan Anda. Memprediksi perilaku pelanggan Anda bisa jadi sulit. Tetapi jika Anda ingin benar-benar memahami klien Anda dan terhubung dengan mereka, Anda akan berupaya untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan merek retail Anda. 3. Tetapkan tujuan Anda. Tidak peduli di cabang retail mana Anda berada, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang sangatlah penting. Saat Anda melakukan brainstorming tentang tujuan yang akan ditetapkan, hindari perangkap umum yang muncul dengan tujuan umum seperti meningkatkan penjualan. Sebaliknya, cobalah untuk merumuskan beberapa tujuan yang lebih spesifik. Tujuan dirumuskan dengan baik dan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, dan harus didasarkan pada langkah-langkah penelitian di atas. Dengan bertanya pada diri Anda sendiri pertanyaan seperti, apa yang ingin saya capai? Atau bagaimana saya tahu kapan saya telah mencapai tujuan saya? Anda akan dapat merumuskan tujuan dalam waktu singkat. Yang keempat, buat garis besar dan terapkan strategi Anda. Setelah Anda menetapkan tujuan Anda, inilah saatnya untuk benar-benar membuat strategi perencanaan retail Anda dan kebutuhan rak toko Anda. Ini bisa menjadi langkah yang paling memakan waktu dan detail, karena Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum Anda benar-benar memasukkan produk ke dalam rak toko Anda. Pastikan untuk memberikan pertimbangan yang cukup untuk merchandise retail Anda yang merupakan berbagai produk yang Anda tawarkan. Seberapa terbatas atau luas jangkauan produk yang Anda inginkan? Apakah ada barang musiman dengan permintaan tinggi yang Anda perlukan selama periode tertentu? Setelah Anda menyelesaikan perencanaan merchandise dan bermacam-macam pikiran tentang harga eceran, meskipun tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua, pastikan harga Anda realistis dan mungkin menawarkan opsi untuk pelanggan dari berbagai status sosial ekonomi. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan termasuk penempatan produk retail Anda, dana rak toko Anda, dan bagaimana Anda akan memasarkan produk Anda. Yang kelima, analisis kinerja Anda. Meskipun Anda sudah menyiapkan strategi perencanaan barang dagangan Anda belum selesai. Kami menyebutkan sebelumnya bahwa perencanaan retail adalah pendekatan berbasis data. Sekarang saat strategi Anda dimainkan, Anda mengumpulkan data untuk dianalisis. Meskipun Anda juga harus melihat kembali hasil Anda setelah mencapai tujuan, Anda tidak perlu menunggu sampai saat itu untuk melihat apakah ada penyesuaian yang dapat dilakukan. Setelah beberapa hari, mulailah melihat metrik yang ingin Anda capai dan lihat seberapa banyak kemajuan yang telah Anda buat. Setelah Anda menganalisis data dari tahun sebelumnya, Anda akan menggunakan pembelajaran dan wawasan Anda untuk perencanaan retail barang dagangan tahun depan. Karena kinerja tahun lalu harus memainkan peran penting dan dalam rencana retail Anda yang akan datang.
Saat Anda memulai perjalanan perencanaan retail Anda, penting untuk diingat bahwa tidak ada yang melakukannya dengan benar pertama kali, dan akan selalu ada faktor di luar kendali Anda yang dapat berdampak negatif pada penjualan Anda.